Kita akan belajar penerapan lanjutan dari persamaan trigonometri dalam soal. Saya punya contoh. Perhatikan soal nomor 1. Saya punya soal sin kuadrat X ditambah sin X ditambah 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, terus ini gimana ini? Tidak usah bingung. Langkah pertama, kita misalkan dulu. Misal, sin X sama dengan A. Kok misal sin X sama dengan A toh Pak? Kenapa sin X yang dimisalkan? Iya, karena di sini ada sin X, ada sin X. Kan sama. Sehingga itu yang dimisalkan. Jadilah persamaannya. Kan sin kuadrat X sama aja dengan A kuadrat. Plus 2 sin X berarti ditambah 2A. Dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menggunakan pemfaktoran. Semangat belajar pemfaktoran. Sehingga kalau difaktorkan, ini A kali A, ini 3, 1. Karena plus 2 harus plus, berarti angka terbesar plus, angka terkecil min, begitu. Nah, kita mulai. A ditambah 3 sama dengan 0. Berarti A sama dengan negatif 3. A tadi adalah sin X. Sehingga karena A tadi adalah sin X, sehingga ini sin X sama dengan negatif 3. Atau A min 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan 1. Karena A tadi juga sin X, sehingga sin X sama dengan 1. Nah, kita cari di tabel, ada nggak yang sin-nya itu 1 atau min 3? Oh, kalau sin 1 ada, yang paling kecil berapa? 90. Kalau min 3 ada nggak? Kalau min 3 ada nggak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada di tabel, berarti sin X sama dengan min 3 bukan penyelesaian. Begitu. Sehingga kita tinggal fokus ke sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan sin 90 derajat. Ya, tidak tadi. Kan gitu toh. Sehingga X sama dengan 90 derajat. Ingat penyelesaian sin, ya enggak? X ada dua rumus kan. X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 90 derajat ditambah 0 kali 360. Berarti 90. Nah, terus K sama dengan 1, berarti X-nya adalah 90 derajat ditambah 1 kali 360. 450. Ini bukan penyelesaian. Kenapa? Kalau kita kasih batasnya, saya lupa terus, X lebih dari sama dengan 0 derajat, tapi kurang dari 360 derajat. Begitu. Tambahnya itu. Tuh. Nah, kan kita punya dua rumus kalau sin X sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lah kok sama? Ya udah nggak dicari, sehingga HP-nya adalah 90 derajat. Begitu. Oh, cara nih. Ya enggak? Itu ya. Oke, lanjut. Itu kalau sin seperti itu. Terus bagaimana dengan cos? Oke, contoh kedua. Saya punya soal 2 cos kuadrat 2x
min 3 cos 2x min 2 sama dengan 0. Sama seperti tadi. Dimisalkan dulu. Misal cos 2x sama dengan B. Ingat ini cos 2x yang sama bukan cos x ya, kan begitu. Sehingga jadilah 2b kuadrat min 3b min 2 sama dengan 0. Mulai difaktorkan, kan begitu. 2b kali b. 2 kali 1. Karena ini min, berarti ini min, ini plus, kan begitu. Sehingga kita mulai. 2b plus 1 sama dengan 0. 2b sama dengan negatif 1. B sama dengan negatif 1 per 2. B tadi adalah cos 2x. Cos 2x sama dengan min setengah. Begitu. Berikutnya kita punya 2 soalnya. B min 2 sama dengan 0. Berarti B sama dengan 2. B tadi adalah cos 2x, sehingga cos 2x sama dengan 2. Kembali ke tabel pada cos. Yang nilainya min setengah, berapa min setengah? Min setengah, oh di sini. Berarti 120. Berikutnya, yang 2 ada nggak dari sini? 2. Kok nggak ada? Kalau tidak ada di situ, berarti ini bukan penyelesaian. Sehingga fokus ke yang jadi penyelesaian. Begitu, sehingga cos 2x sama dengan min setengah. Sehingga cos 2x sama dengan cos berapa? 120. Berarti 2x sama dengan 120 derajat. Kita mulai rumusnya. Yang pertama, 2x sama dengan 120 derajat ditambah k kali 360. Berarti x-nya adalah, kan dibagi 2 semua, berarti 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. Kalau k-nya sama dengan 0, berarti x-nya adalah 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. 60 derajat. Kalau k-nya sama dengan 1, berarti x-nya adalah 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berapa? Berarti kan 240 derajat. Kalau k-nya sama dengan 2, berarti x-nya adalah 60 derajat ditambah 2 kali 360. Terus 80 derajat. Nah, sehingga ini kan 420. Nah, kita lupa batasnya lagi. Batasnya kita bikin lagi. X-nya lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 360. Berarti ini bukan penyelesaian. Oke, rumus pertama selesai. Sekarang rumus kedua. 2x sama dengan min 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. X-nya adalah min 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. Sehingga kalau k-nya sama dengan 0, maka x-nya adalah min 60 derajat ditambah k-nya kan 0. 0 kali 180 derajat. Min 60 derajat bukan penyelesaian, ya enggak? Bukan dong, kan begitu. Kalau k-nya sama dengan 1, berarti x-nya adalah min 60 derajat ditambah kali 180 derajat. Berarti 90 kurangi 60, 120 derajat. Ini penyelesaian, kan begitu. Berarti kalau k-nya sama dengan 2, itu berarti x-nya adalah min 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 360 kurangi 60, 300 derajat. Masih penyelesaian. Terus kalau k-nya 3 bagaimana? Kalau k-nya 3 bukan penyelesaian.
Coba dibuktikan sendiri gitu nanti. Sehingga HP-nya adalah 60 derajat, kemudian 120 derajat, kemudian 240 derajat, kemudian 300 derajat. Begitu cara menyelesaikan persoalan cos yang melibatkan kuadratnya. Begitu. Lanjut, saya punya rumus tan sekarang. Contoh tannya, misalnya ini. Tan kuadrat X min 1 sama dengan 0. Wah, terus ini yang ngajarinya. Gimana ngerjainnya? Aduh, jangan bingung. Ditambah lagi, dimisalkan. Misal, tan X sama dengan C. Berarti jadilah C kuadrat min 1 sama dengan 0. Ingat, selisih 2 kuadrat, A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Rumusnya begini toh. A plus B, A min B sama dengan 0. Nah, C kan C kuadrat, 1 juga 1 kuadrat. Sehingga difaktorkan C min 1 atau plus 1, C min 1. Dibolak-balik nggak ada masalah, kan begitu. Sehingga C plus 1 sama dengan 0, C sama dengan negatif 1. Tahu C min 1 sama dengan 0, C sama dengan 1. Ingat, C tadi adalah tan X. Sehingga tan X sama dengan negatif 1 atau tan X sama dengan 1. Kembali ke tabel, kita lihat tabel tannya. Yang bernilai 1 ada di sini, 45. Yang bernilai negatif 1 ada juga ternyata, 135. Loh, kok dua-duanya ada? Kalau dua-duanya ada dalam tabel, berarti dua-duanya sebagai penyelesaian. Ketika sebagai penyelesaian, berarti harus dicari dua-duanya. Begitu ceritanya, ngono. Sehingga ini kan berarti kan ada nomor 1, ada nomor 2. Kalau begitu, yang pertama dulu, tan X sama dengan negatif 1. Berarti tan X sama dengan tan berapa tadi? Yang negatif 1. 135 ternyata. 135 derajat. Berarti X-nya adalah 135 derajat. Kalau begitu, X-nya adalah 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sehingga kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 135 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Terus 35 derajat tentunya. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 135 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berarti 225 derajat. Saya lupa ngasih batasnya terus. Batas adalah X lebih dari 0, tapi kurang dari 360 derajat. Begitu. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti X-nya adalah 135 ditambah 2 kali 180 derajat. 360 tambah ini 400, 495 derajat. Bukan penyelesaian gitu. Nah, saya nomor 2. Tan X sama dengan 1. Tan X sama dengan tan 45 derajat. Berarti X-nya adalah 45 derajat toh. Sehingga X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. 45 derajat tentunya, kan begitu. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 225 derajat. Penyelesaian. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti X-nya adalah 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 360 berarti 405 derajat. Bukan penyelesaian.
Sehingga HP-nya adalah 45 derajat, 135 derajat. Kok ada 2? Ya ditulis salah 1, terus 25 derajat. Begitu cara menyelesaikan soal penerapan lanjutan dari persamaan trigonometri.